Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Bersama saya Harun Jigo. Ya penonton, bertemu lagi di channel kami, channel Mbah Banyu Bening. Jangan lupa nonton video Mbah Banyu Bening yang barusan dikirim. Dan tidak lupa saya ucapkan, semoga kita sehat selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan cepat diangkat wabah ini agar kembali normal. Untuk kalian para penonton Mbah Banyu Bening, saudara-saudara yang berada di manapun, like, subscribe, loncengnya. Ya penonton, sekarang saya berada di Pantai Kute, dan untuk saat ini semua para pengunjung belum terlalu ramai atau dikatakan masih sepi. Itu pun tamu domestik ataupun luar domestik. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan diangkat wabah ini secepat mungkin dan kembali normal, dan kita lihat sekeliling kita agar pantai ini kembali ramai lagi. Inilah pantainya, yang biasanya para wisatawan lokal maupun non lokal biasa mereka bermain surfing atau bukan surfing. Tapi untuk saat ini pengunjung masih dibatasi dan masih sepi. Kita lihat saudara-saudara, bawahnya masih ada beberapa wisatawan lokal yang mengunjung walaupun masih keadaan seperti ini. Semoga wabah ini cepat berlalu dan bisa kembali normal. Inilah ombak Pantai Kute, saudara Mbah Banyu, yang disukai oleh para tamu
non domestik. Inilah ombak pantai Kuta, Saudara Banyu, yang disukai oleh para tamu non domestik.
Oh no! Oh no! A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di sini ada sedikit Mbah mau sampaikan supaya hari ya sesama muslim lah. Pertama yang ditanyakan pada Mbah yaitu bila masuk masjid begitu sebelum sholat ada katanya yang Mbah baca. Terus Mbah tanya lagi, yang kedua apa yang perlu tanyakan? Katanya sesudah sholat ada lagi yang dibaca katanya. Terus yang ketiga yang ditanyakan lagi, Mbah, kalau orang bertapa itu berdosa atau tidak? Ya, kira begitu pertanyaan itu. Nah, pertanyaan ini jelas karena Mbak ini ditanya di muka umum, jadi Mbak harus jawab juga di muka umum. Pertama yang Mbak harus jawab, Mbak ini kalau masuk di masjid, ibaratnya sholat atau itu masjid lah. Pertama, Mbak niatnya Mbak baca. Mbak baca itu Mbak kategorikan sebelum sholat. Jadi yang dimaksud sholat tadi begitu angkat takbir. Berarti Mbak bacanya tadi sebelum sholat. Jadi kalau sebelum sholat Mbak baca 100 kali atau 1000 kali, yang larang itu siapa? Yang kedua lagi, sesudah sholat, jangankan manusia selesai sholat atau tidak, itu diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Seperti Mbak biasa bawa tasbih ke masjid. Tasbih itu dibawa mama orang tua saya dari jemaah haji. Jadi kalau di sana dilarang, di sana boleh. Kenapa di sini tidak boleh? Yang ketiga pertanyaan masalah orang bertapa. Bertapa ini pandangan Mbah, istilah tapa itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau Semedi. Yang jelas di Islam, jangankan tapa, kita menyiksa diri saja itu jelas tidak boleh dalam agama. Jadi Pak, kalau masalah Kiai Sunan Kalijaga katanya dia bertapa, itu yang kau tanya pada Mbak ya. Ya sebentar Mbak jelaskan. Sekarang begini, kalau buat cerita masalah Kiai Sunan Kalijaga, pada saat itu baru perkembangan agama Islam. Berarti budaya atau adat, jangankan dulu, sekarang saja masih digunakan. Jadi begitu digunakan, kita sudah mengerti agama 100%, sehingga kita mencari cirinya. Bagi Mbak, sudahlah itu. Namanya Kiai Sunan Kalijaga, kalau di Islam, dia sedang tafakur itu, merenungkan diri itu namanya tafakur. Memikirkan ini, manusia atau umat ini belum mengerti apa sebenarnya kebesaran Allah itu, belum mengerti agama pada saat itu. Jadi dengan cara itu yang masih mengandung ya primitif atau budaya atau adat,
Maka ketemulah dengan Tabe Pak Kiai Sunan Bonang. Itu yang bejang. Sehingga dia 100% dia adalah Islam. Bukan Kiai Sunan Kalijaga itu bukan Islam. Begitu. Karena dia mengerjakan itu memang pandangan manusia, rasa kasihan, suka menolong. Kalau tuntunan Islam harus yang bagus-bagus lah, yang baik-baik. Tapi Kiai Sunan Kalijaga pada situ ya ibaratnya robot lah. Sehingga itu memang pandangan manusia oke-oke saja. Tapi pandangan agama tidak boleh. Sehingga tadi kembali lagi kepada Kiai Sunan Bonang. Kiai Sunan Bonang tadi yang mewejang. Sehingga dia mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang perlu dikerjakan dengan yang perlu yang dijauhkan. Sekarang Mbak kembalikan lagi. Kita kalau berbicara para kiai, para sunan tadi terlalu jauh. Mbak juga sedikitnya mengerti, tapi tidak 100%. Tapi yang dipahami saja. Contohnya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Jelas, kiblat daripada Islam itu adalah negara Arab. Jadi negara Arab itu entah dia melalui kendaraan apapun, tibalah di Indonesia, berkembanglah di Pulau Jawa. Yang mengembangkan di Pulau Jawa adalah 9 sunan tadi. 9 sunan tadi dia akan berkembang jatuh di daerah Mbak ini, Sulawesi Tengah. Dan yang Mbak tahu di Sulawesi Tengah ini yang mengembangkan agama Islam Tabe Bapak Habib Idrus bin Salim Al Jufri Tabe. Baru ada mungkin ahli warisnya Habib Soleh dan punya jasa di sini. Sebenarnya Mbak ini kalau bicara masalah itu nggak kuat. Tapi apa berkuat? Sehingga dia punya murid. Ibaratnya murid yang Mbak tahu saja. Murid andalannya ibaratnya kalau zaman modern sekarang. Yaitu Tabe Bapak Kiai Ahmad Amin. Pada situ Kabupaten Poso masih bersatu. Sekarang kan sudah pemekaran kota. Kalau sekarang kotanya itu Kabupaten Tojo Namna. Dan yang kedua yaitu Bapak Kiai Ali Taita. Itu daerah Luwuk. Masih Sulawesi Tengah juga, sama-sama masih Sulawesi Tengah. Jadi kita kembalikan di situ dulu. Jasa ini luar biasa. Di mana-mana orang mengerti. Mbak kembali dengan suasana situasi yang ada sekarang. Apa anak-anak kita sekarang mengerti jasa perjuangan para ulama? Para syekh tadi itu, para kiai yang telah memperjuangkan agama sehingga pengikutnya itu yang dimasuki Islam, yang sekarang membuat kelompok yang diambil dari Islam itu saja. Apakah kita tidak ingat masalah itu? Perjuangan luar biasa sehingga kita di luar Jawa mengerti masalah agama. Memang tidak bisa diingkari. Nabi katakan, sesudah Nabi, Islam itu akan terbahagi 73 kelompok. Tapi di situ tidak dikatakan bahwasanya kita harus berbuat kelompok.
Apa yang terjadi sekarang? Semua pinter. Tapi begitu Mbak Saring membuat masyarakat itu tidak tentram rasanya. Tidak bisa diingkari ini Mbak bicara. Karena apa? Semua pinter. Saling pinter menghujat, pinter sembarang lah. Pinter mengecilkan yang lain. Kita tengoklah perjuangan para ulama, para kiai yang menyebar agama di Indonesia sampai ke Sulawesi. Kita harus tahu. Nah, sekarang sudah banyak kelompok-kelompok. Ini, kelompok ini, bila mana berbenturan atau kontak body, itu pandangan Allah tidak baik. Jadi kita tidak usah undang-undang membuat hati kita itu membuat resah. Karena apa? Ibarat udang dengan kepiting. Kalau dimasak sama-sama merah, buat apa kita membuat ketegangan di Indonesia sini? Contoh di negara-negara Arab, Islam dengan Islam perang, akhirnya apa? Hancur, dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Apa jadinya? Apa di Indonesia kita maksudnya begitu? Wah, Mbak kurang serius kalau masalah itu. Terus terang, Mbak kurang serius. Karena apa? Membawa korban yang luar biasa. Dan harus ingat, di dunia ini tidak ada yang bisa menghancurkan Islam kecuali Islam itu sendiri. Jadi kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita tengok apa yang kita perbuat sekarang. Wahai sahabat-sahabat, kalau mau dikatakan saudara-saudara, oke. Ingat ini yang Mbak bilang. Pandangan Mbah, orang beriman, tutur bahasanya itu halus. Kalau tidak penting dia tidak bicara. Karena semua yang ada pada jasadnya itu dia perhitungkan. Belum Allah perhitungkan, dia sudah perhitungkan. Sehingga tutur bahasanya itu mempunyai hidayah, punya rahmat. Ingat, tegas, Bapak Mbak bicara ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus kembalikan pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita sekarang, perbuatan kita. Contoh negara-negara Arab sekarang. Apa kita harus begitu? Begitu hancur semua diam. Mana tanggung jawabnya? Sama-sama muslim. Ini dia. Katanya ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Karena apa? Mbak kembalikan lagi. Yang bisa menghancurkan Islam di dunia ini adalah Islam itu sendiri. Mbak ingatkan, senang atau tidak, yang penting Mbak sudah sampaikan. Karena itu kewajiban orang yang beragama demi kebaikan. Terima dengan tidak, terserah Bapak atau Ibu. Penting Mbak sudah sampaikan. Jadi, penyebar agama Islam yang ada di luar Jawa, yang Mbak belum sebut satu persatu, jangan kecil hati. Karena di dalam doa Mbak, muslimat dan muslimat yang belum Mbak sebut, insya Allah diterima sama Allah. Dan Allah ampuni dosa.
Allah tidak seperti kita. Sekarang kita berbicara putih, besok hitam. Tidak. Kalau Allah tidak. Sungguh tidak. Dan kita jangan menafik, kita jangan berpura-pura. Sesungguhnya ke dalamnya kita sudah tahu. Kasihan umat manusia. Karena semua ciptaan Allah. Dan Allah yang menjaganya. Makhluk-makhluk ini Allah yang menjaga. Yang menjaganya. Dan Allah menjamin. Tidak mengerti agama apapun. Tidak mengerti suku apapun. Bangsa apapun. Allah menjamin semuanya. Nanti Mbak jabarkan. Jadi Bapak Ibu, tidak usah kita, saya ini begini, saya ini begini. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada apa-apanya kita ini sebenarnya. Kita kembalikan sama diri kita. Sejauh mana kita punya perbuatan. Dan jangan mudah kena bisik-bisikan yang tidak sehat. Apalagi membisik-bisikan membawa korban. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah cukup panjang tadi Mbak sampaikan. Tak lupa Mbak ucapkan. Sekarang Bapak dan Ibu saudara-saudari saksikan. Di depan itu gunung. Mbak sekarang juga di puncak gunung. Bila mana keliru, di tengah-tengah itu lebih bingung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian saksikan barusan, semoga kita dapat hikmah di balik semua apa yang beliau berikan kepada kita. Saya minta tolong kalau bisa hikmahnya, dan tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi. Om. See you guys tomorrow. Next time video-video berikutnya.